Pukul 6.19 waktu setempat, kapal induk USS Abraham Lincoln tengah menjalankan misi rutinnya ketika suasana mendadak berubah drastis. Pesawat peringatan dini Hawkeye yang berputar di atas mendeteksi sesuatu yang mengkhawatirkan. 4 jejak rudal balistik dan puluhan kontak udara lainnya yang bergerak cepat ke arah gugus tempur. Dalam hitungan detik, ketenangan pagi itu runtuh. Kapal induk bersama 2 kapal perusak pengawalnya dipaksa masuk ke mode tempur penuh tanpa peringatan panjang. Di atas kapal perusak USS Struns, radar canggih mereka menggambar sekitar 30 objek yang terbang rendah bergerak dari kabut pantai menuju selatan dengan kecepatan mendekati 100 knot. Tak jauh di timur, USS Michael Murphy menangkap 28 kontak serupa. Perwira aksi taktis di Struns segera mengenali ancaman itu sebagai drone serang satu arah buatan Iran, murah, sederhana, tetapi mematikan. Dalam 4 detik, keputusan diambil. Alarm tempur menggema ke seluruh kapal, memanggil seluruh awak menuju posisi masing-masing. Pintu-pintu kedap ditutup, para pelaut berlari menuju stasiun tempur, dan helikopter MH-60R lepas landas menuju posisi siaga. Sistem peperangan elektronik mulai aktif, memancarkan sinyal penyesat untuk mengelabui musuh. Kapal seolah menciptakan bayangan palsu dirinya di lokasi lain, mencoba mengalihkan serangan yang masuk. Di saat bersamaan, awak di jembatan berjuang mempertahankan kendali situasi yang semakin kompleks. Saat drone mendekat hingga jarak 9 mil, meriam utama kaliber 5 inci di Struns mulai menyalak. Peluru berat dengan sekering waktu meledak di udara, menciptakan hujan serpihan yang menghancurkan target tanpa perlu mengenai langsung. 2 drone hancur seketika, sementara 1 lainnya rusak, namun tetap melaju. Sistem pemuat otomatis bekerja tanpa henti, menyalurkan peluru dengan ritme cepat yang terasa hingga ke dek kapal. Di sisi lain, USS Michael Murphy melakukan hal yang sama. Meriam utama dan senjata kaliber kecil bekerja serempak menghadapi gelombang drone. Di atas, Hawkeye terus memperbaharui situasi. 4 rudal balistik telah mencapai titik tertinggi dan mulai turun, dengan estimasi 15 menit menuju target utama, USS Abraham Lincoln. Namun, kedua kapal perusak tak bisa berbuat banyak terhadap ancaman tersebut saat ini. Fokus mereka tetap pada serangan yang sudah berada di depan mata. Tiba-tiba, ancaman baru muncul. Radar permukaan Struns mendeteksi kapal-kapal cepat melaju dari arah timur dengan kecepatan tinggi. Ini adalah armada kecil milik Garda Revolusi Iran. Beberapa di antaranya diduga membawa bahan peledak untuk serangan bunuh diri. Dengan 1 meriam utama dan 2 arah ancaman berbeda, kapten harus membuat keputusan sulit. Kapal bermanuver tajam, menciptakan gelombang besar untuk memecah formasi musuh dan mengacaukan koordinasi mereka. Meriam otomatis 25 mm mulai bekerja, menargetkan kapal-kapal kecil yang mendekat. 1 kapal hancur akibat tembakan langsung, sementara helikopter MH-60R menghancurkan target lainnya dengan rudal Hellfire. Kapal-kapal yang tersisa terpencar, kehilangan koordinasi. Namun, di sisi timur, USS Michael Murphy menghadapi situasi serupa. Drone dari utara dan kapal cepat dari barat memaksa perwira taktis memilih prioritas yang paling mematikan. Saat pertempuran mencapai puncaknya, sistem CIWS di Struns mengambil alih pertahanan jarak dekat. Dengan kecepatan ribuan peluru per menit, sistem ini secara otomatis menghancurkan drone yang berhasil menembus lapisan pertahanan luar. Untuk beberapa detik, suasana terasa sedikit lega. Namun ketenangan itu langsung pecah ketika operator peperangan elektronik berteriak, "Vampir!" kode untuk rudal anti kapal yang masuk. Dari pantai, baterai rudal musuh yang selama ini diam ternyata telah mengunci target sejak lama. Rudal anti kapal meluncur rendah di atas permukaan laut, hampir tak terlihat hingga terlambat. Serangan sebelumnya, drone dan kapal cepat ternyata hanyalah pengalihan untuk melemahkan pertahanan. Kini 4 rudal meluncur cepat menuju kedua kapal perusak. Di saat bersamaan, 4 hulu ledak balistik terus turun menuju kapal induk. Tanpa waktu tersisa, perwira di Struns akhirnya mengaktifkan sistem peluncur vertikal.
3 rudal SM-2 meluncur ke udara, dipandu radar menuju ancaman yang datang. Di tengah kekacauan multi-arah ini, setiap keputusan menjadi penentu hidup dan mati. Pertempuran belum berakhir, dan setiap detik kini terasa seperti pertaruhan terakhir. Setiap iluminator radar di kapal perusak dipaksa meninggalkan target drone dan beralih ke ancaman baru yang jauh lebih mematikan. Kini hanya senapan kaliber .50 yang tersisa untuk menghadapi sisa drone di langit. Peluncur chaff ditembakkan, memuntahkan awan reflektor logam yang menciptakan bayangan radar jauh lebih besar daripada kapal itu sendiri. Sebuah tipuan, seperti menyalakan alarm di rumah lain agar perhatian pencuri teralihkan. Spruance membelok tajam ke kanan dengan kecepatan maksimum, berusaha memperkecil penampang radar agar lebih sulit dikunci oleh pencari rudal yang mendekat. Di USS Michael Murphy, prosedur yang sama berlangsung hampir serempak. 2 rudal SM-2 ditembakkan ke arah barat laut, iluminator radar langsung mengunci target yang masuk. Di sisi utara, 7 drone masih melaju tanpa gangguan, kecuali oleh sistem CIWS yang bekerja otomatis. Sistem perang elektronik Drake di Murphy telah aktif sejak awal pertempuran, berhasil menyesatkan beberapa drone agar jatuh ke laut kosong. Namun drone dengan panduan optik tetap tak terpengaruh, terus mendekat melalui celah pertahanan yang kini terpecah ke berbagai arah. Di ketinggian 25.000 kaki, Hawkeye kembali mengirim pembaharuan yang membuat suasana semakin tegang. 4 hulu ledak balistik kini tinggal 12 menit dari USS Abraham Lincoln, meluncur turun dengan kecepatan Mach 5 dan terus bertambah cepat. Namun baik Spruance maupun Murphy tidak menyadari bahwa ada satu kapal lain yang sejak awal mengamati semuanya dalam diam. USS Frank E. Peterson Jr., kapal khusus pertahanan rudal balistik yang berada di utara gugus tempur. Di dalam pusat informasi tempur Peterson, suasana justru hening, hampir seperti perpustakaan. Bukan karena kru tidak bekerja, melainkan karena mereka menunggu momen yang tepat. Sejak pukul 06.19, mereka telah memantau seluruh pertempuran melalui jaringan taktis tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kapal ini membawa senjata yang berbeda, rudal SM-3, pencegah eksosferik yang dirancang untuk menghancurkan target di luar atmosfer. Tugas mereka hanya satu, menghentikan rudal balistik, dan waktu itu belum tiba. SM-3 bukanlah senjata biasa. Ia bekerja dengan konsep tabrakan langsung, menghantam target di luar angkasa tanpa bahan peledak, hanya mengandalkan energi kinetik. Ibarat menabrak peluru dengan peluru lain, keduanya melaju lebih dari 10 kali kecepatan suara. Kendaraan pencegah akan terpisah dari roket di luar atmosfer dan mengunci target secara mandiri. Selisih 1 meter saja berarti kegagalan, dan hulu ledak musuh akan terus meluncur menuju kapal induk. Sejak deteksi oleh Hawkeye, perwira taktis di Peterson telah membangun solusi intersepsi. 4 jejak target, 4 rudal SM-3 siap diluncurkan. Ia hanya menunggu geometri yang tepat, sudut, kecepatan, dan waktu harus sempurna. Sementara itu, 100 mil di selatan, Spruance dan Murphy masih bertarung mati-matian. Di Spruance, kilatan ledakan muncul di cakrawala saat satu persatu rudal anti kapal dihancurkan sebelum mencapai target. Semua berhasil dicegah, dan kapal tetap utuh. Di Murphy, situasinya lebih sulit. 3 rudal SM-2 diluncurkan untuk menghadapi 2 ancaman, tetapi iluminator radar harus berbagi waktu antara target yang datang dari sudut berbeda. Masalahnya, SM-2 tidak bisa melihat sendiri di fase akhir. Ia bergantung pada panduan radar kapal. Setiap kali radar berpindah fokus, rudal kehilangan mata sesaat dan terbang buta sejauh ratusan meter. Satu rudal berhasil menghantam target di jarak 9 mil, namun satu lainnya meleset saat kapal bermanuver keras. 2 tembakan tambahan akhirnya menghancurkan ancaman yang tersisa. Murphy selamat, tetapi waktu telah banyak terbuang. Dan itulah tujuan sebenarnya dari serangan ini, bukan untuk langsung menghancurkan, melainkan menguras waktu dan perhatian. Ancaman utama tetap rudal balistik yang terus meluncur tanpa gangguan. Di dalam CIC Peterson, akhirnya momen itu tiba. 3 dari 4 lintasan terlihat sempurna, stabil, dapat diprediksi sesuai profil intersepsi. Namun, satu lintasan berbeda, lebih rendah, dengan perlambatan tidak biasa, tidak cocok dengan pola standar rudal Shahab 3. Di dek USS Abraham Lincoln, aktivitas penerbangan mendadak dihentikan.
Sebuah FA-18 Super Hornet yang siap lepas landas ditahan, mesin masih menyala penuh. Resiko terlalu besar, SM-3 yang akan melintas di atas tidak bisa membedakan antara pesawat kawan dan target musuh. Dek penerbangan yang biasanya sibuk kini membeku dalam keheningan. Semua mata tertuju ke langit dan ke arah asap pertempuran di utara. 5 rudal SM-3 akhirnya diluncurkan dalam waktu kurang dari 5 detik dari Peterson. Roket-roket itu menembus atmosfer dan kendaraan pencegat terpisah di ruang hampa. Di ketinggian ekstrim, di luar jangkauan cuaca dan udara, hanya ada 4 target yang jatuh dan perhitungan matematis yang menentukan segalanya. Pengejaran berlangsung dalam kecepatan luar biasa. Sebuah objek kecil seukuran koper meluncur lebih dari Mach 10, mengejar kendaraan masuk kembali sebesar kulkas di tepi atmosfer. 3 intersepsi terjadi berurutan, bersif dan presisi. 3 jejak target menghilang dari layar radar. Di dalam CIC, nafas tertahan akhirnya dilepas. 3 ancaman telah dihancurkan. Namun, kelegaan itu hanya berlangsung sesaat. Target keempat tiba-tiba berubah. Pada ketinggian 70.000 kaki, sinyal radar terpecah menjadi 2. Salah satu objek melambat drastis, menciptakan teka-teki baru yang jauh lebih berbahaya. Objek umpan itu terlepas, sengaja menurunkan kecepatannya untuk menipu sistem intersepsi, sementara satu objek lain tetap melaju dengan kecepatan penuh menuju target. Rudal SM-3 yang ditugaskan untuk lintasan ini memang dirancang menghadapi skenario seperti itu. Kendaraan pencegatnya segera mengunci kembali target yang benar, objek yang tidak melambat, yang tetap mempertahankan profil ancaman. Penyesuaian kecil dilakukan, nyaris tak terlihat, namun cukup menentukan. Tabrakan terjadi di luar atmosfer. Kendaraan masuk kembali musuh hancur, pecah menjadi serpihan yang terbakar saat jatuh ke bawah. 4 target, 4 intersepsi sukses. Di dek USS Abraham Lincoln, kehidupan kembali bergeliat. Ketegangan yang membekukan seluruh kru perlahan mencair. Kini giliran mereka membalas. Pesawat Hawkeye telah mengunci koordinat peluncuran rudal sejak pukul 06.19 pagi, tepat saat motor roket pertama menyala. Posisi itu tidak pernah hilang. Dan sekarang, saat musuh berada dalam fase pemulihan, kesempatan terbuka lebar untuk serangan balik. 2 FA-18 Super Hornet dari skuadron VFA-41 Black Aces meluncur dari dek, diikuti oleh EA-18 Growler dari VAQ-133. Pesawat Growler tidak membawa bom, melainkan sistem peperangan elektronik ALQ-249 generasi terbaru. Alih-alih menyerang secara fisik, sistem ini membanjiri frekuensi radar musuh dengan gangguan intens, membuat operator pertahanan udara Iran melihat layar yang kacau seperti kerusakan sistem, bukan ancaman nyata yang mendekat rendah di udara mereka. Paket serangan menembus wilayah udara Iran dalam ketinggian rendah sebelum naik untuk pengintaian dan penargetan. Di kursi belakang pesawat utama, perwira sistem senjata mengoperasikan pot penargetan inframerah canggih. Dengan bidang pandang sempit namun presisi luar biasa, sistem itu mampu mengidentifikasi kendaraan individu dari jarak jauh, truk, tanker bahan bakar, hingga kendaraan militer yang bergerak di sepanjang jalur evakuasi. Di antara arus kendaraan yang melaju ke selatan, target utama akhirnya ditemukan. TEL, kendaraan peluncur rudal balistik, bergerak menuju pintu bunker dengan kecepatan sekitar 35 km per jam. Di balik pintu baja itu terdapat persediaan rudal baru, cukup untuk mengulang serangan di hari berikutnya. Itu tidak boleh terjadi. Jejak panas dari peluncuran sebelumnya masih terasa. Panas mesin roket masih merambat di rangka kendaraan, membuatnya mudah dikenali. Target pertama terkunci pada jarak 16 mil. Ledakan inframerah muncul di layar. 2 target lain terlihat melambat saat mendekati jalur masuk ke terowongan. Waktu semakin sempit. Indikator bahan bakar menunjukkan hanya 7.200 pon tersisa, cukup untuk sekitar 22 menit terbang dengan cadangan minimum. Artinya, hanya ada sekitar 18 menit waktu efektif di atas target. Perhitungan cepat menunjukkan 4 menit menuju mulut terowongan. Tiba-tiba, ancaman baru muncul. Kilatan panas dari lereng bukit, seorang prajurit dengan rudal bahu manpads. Tanpa peringatan radar, tanpa sinyal apapun, hanya titik panas yang melesat ke arah mesin pesawat. Wingman bereaksi 2 detik setelah peluncuran. Manuver defensif dilakukan.
flare dilepaskan beruntun. Rudal mengejar umpan panas menjauh dari pesawat. Namun, manuver itu mengorbankan waktu dan posisi. Wingman kehilangan hampir 90 detik berharga. Saat kembali ke jalur, target telah bergerak lebih jauh mendekati pintu bunker. Pemimpin formasi mengevaluasi situasi dalam sekejap. Bahan bakar menipis, target hampir masuk perlindungan. Wingman belum siap kembali bertempur, dan ancaman kedua muncul dari posisi lain di garis pepohonan. Dua penembak darat kini aktif, mencoba menjebak pesawat dari sudut berbeda. Tanpa menunggu, pemimpin mengambil keputusan. 2 GBU-32 dilepaskan. Bom berpemandu GPS itu jatuh, sirip terbuka, mengunci koordinat target yang masih bergerak. Dalam hitungan detik, keduanya menghantam dengan presisi. Ledakan besar membelah lantai lembah. Api sekunder membumbung dari bahan bakar yang terbakar. Target utama dihancurkan sebelum sempat mencapai perlindungan. Wingman akhirnya kembali dan menjatuhkan 2 GBU-38 tambahan ke arah pintu terowongan. Kamera penangkapan menangkap pintu bunker yang masih terbuka, terlambat untuk ditutup. Ledakan kedua memastikan akses tersebut lumpuh total. Tidak ada kendaraan yang berhasil masuk. Misi tercapai. Paket pesawat berbalik ke selatan. Indikator bahan bakar kini memasuki zona kuning. Growler tetap berada di orbit gangguan selama 90 detik tambahan sebelum mundur, terus memancarkan sinyal hingga seluruh formasi keluar dari wilayah musuh dan kembali di atas perairan aman. Saat gangguan dihentikan, langit kembali sunyi dan ancaman hari itu telah berakhir.